kehidupan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Livia Putri Ananda, NIM akhirnya 015. Perkenalkan, nama saya Mirula Rizky Mayra Hutni, NIM akhirnya 1036. Perkenalkan, nama saya Vanessa Princess dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Clara Clarissa Purnama dengan NIM akhir 043. Oke, next. Apa itu kegelisahan? Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang memiliki arti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir terhadap suatu hal, tidak tenang dalam bersikap, tidak sabar, cemas, berlebihan. Next. 3 perasaan cemas menurut Sigmund Freud. Yang pertama, kecemasan moral, yaitu kecemasan akibat emosi diri sendiri atau karena kepribadiannya. Contoh, iri, benci, dendam, dengki, marah, takut, gelisah, cinta, rasa kurang di dalam diri. Yang kedua, kecemasan objektif, yaitu rasa cemas yang berasal dari ancaman dunia luar. Contohnya, ketika seseorang pernah mengalami kejadian buruk yang membuatnya takut jika berada di dekat dengan benda tertentu di lingkungannya. Yang ketiga, kecemasan noerotik, yaitu kecemasan yang timbul akibat pengamatan tentang bahaya dari naluri. Contohnya, fobia, rasa gugup, rasa takut beradaptasi. Next. Tiga, bentuk kegelisahan. 1. Keterasingan. Keterasingan berarti hal-hal yang berkenan dengan tersisinya dari pergaulan terpencil atau terpisah dari yang lain. Sebab keterasingan. Pertama, perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, mencuri, bersikap angkuh, sombong, atau kaku. Kedua, sikap rendah diri atau minder. Sikap ini menganggap atau merasa dirinya selalu tidak berharga atau tidak mampu di hadapan oleh orang lain. Ketiga, cacat fisik. Keempat adalah sosial ekonomi lemah. Kelima adalah pendidikan yang rendah. Next. 2. Kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi, artinya sunyi, lenggang, tidak ramai, tidak ada orang atau tidak ada apa-apa. Kesepian adalah keadaan sepi atau hal sepi. Sebab kesepian. Merasa tidak ada yang dan memahami. Kedua, frustasi. Ketiga, merasa tidak berguna. Ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian dapat berarti tidak menentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, tidak jelas, dan yang lain. Itu semua akibat dari pikiran yang tidak dapat berkonsentrasi. Ketidakkonsentrasian disebabkan oleh berbagai hal. Akibat dari pikiran yang kacau. Sebab-sebab ketidakpastian. 1. Obsesi, yaitu pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus. Misalnya, selalu berpikir ada orang yang menjatuhkan dia. Kedua, fobia, yaitu rasa ketakutan yang tak terkendali kepada suatu hal tanpa diketahui penyebabnya. Lanjut, Next. cara mengatasi kegelisahan. Ada 5. Yang pertama, menenangkan diri. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Yang keempat, melakukan hal yang disenangi. Dan yang 5, berpikir sebelum bertindak. Lanjut. Harapan. Harapan berasal dari kata harap. Artinya keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan artinya keinginan yang belum terwujud. Setiap orang mempunyai harapan. Dalam diri manusia ada dorongan, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Yang pertama, dorongan kodrat, contohnya menangis, tertawa, berpikir, berkata, bercinta, mempunyai keturunan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan hidup, ialah kebutuhan jasmani dan rohani.
Kebutuhan jasmani contohnya pangan, sandang, papan, sedangkan kebutuhan rohani meliputi kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan hiburan, dan sebagainya. Berdasarkan dorongan kebutuhan kodrat dan kebutuhan hidup, maka setiap orang mengharapkan agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Dalam contohnya kami mengambil dari film Imperfect. Next. Ini trailer filmnya. Next. Kemudian contoh kegelisahan dan harapan yang diambil dari film tersebut. Yang pertama kegelisahan, yaitu merasa terasingkan karena diperlakukan berbeda. Bahkan sulit naik jabatan karena penampilan yang dianggap kurang. Yang kedua, kegelisahan akibat tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Yang ketiga, merasa cemas karena mendapat perkataan buruk dari orang sekitar. Yang kedua, harapan. Bos Rara memintanya untuk memperbaiki penampilan jika ingin menduduki posisi manajer di kantornya. Rara pun bertekad untuk glow up dan berubah menjadi bos. Kemudian nilai yang terkandung dalam film Imperfect yang pertama, belajar menerima kekurangan yang ada pada diri sendiri. Setiap wanita itu cantik dan setiap masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Yang kedua, lebih fokus kepada diri sendiri dan jangan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.